Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ada ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, ke-6 GJTL, ke-7 Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, ke-13 Meta, dan terakhir ACST. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 5.725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya ASCE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ASCE kondisi seperti ini kalau menurut saya sih masih aman lah ya. Pokoknya nggak perlu lihat candle. Kalau di bawah 6.000 tuh harga berapapun Bapak Ibu bisa beli ya. Tapi ini disclaimer ya. Dan yang penting gimana strategi Bapak Ibu average down aja. Kalau nggak sesuai plan ternyata dia turun dulu. Tapi ya maksimal turun pun nggak jauh menurut saya untuk ASI. Kumpulin aja. Malah mungkin kalau market mendukung minggu ini dia rebound. Karena Bapak Ibu perhatikan dia itu sudah turun dalam dari 7.000 sampai ke 5.717%. Jadi ya aman, harusnya masih di dalam uptrend channelnya juga. Masih oke. Mungkin gak sih nih pola cup and handle terbalik kan bisa juga seperti ini gambarannya. Selama ISG di atas 6.700 aman-aman aja ICE. Kalaupun pola cup and handle terbalik di time frame weekly-nya ini ya makin murah, sabar aja tunggu. Tahun depan balik lagi pasti. Itu cuma perlu waktu aja, sabar menunggu. Ya, kalau sambil cap tuh sabar menunggu aja, nggak masalah average down. Tapi pilih-pilih juga sahamnya ya, seperti itu. Untuk ICE, kalau menurut saya ya semoga aja teknik rebound lah. Kalau market rebound juga nih ICE minggu ini. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Auto yang ditutup menguat 5,94% ke harga 2.850. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari semuanya Auto diakumulasi. Langsung saja katakannya Auto mantul duluan ya. Jadi 2.500 bertahan kemana dia nge-swing atas 3.000 arahnya. Karena masih mempertahankan pola downtrend channelnya ini, dia kembali masuk ke dalam support trendline downtrendnya ini. Dan mestinya sih kalau mau oke, harusnya bertahan di atas 2.800. Tapi lebih konfirmasi bisa kembali melanjutkan uptrend. Ini bisa jadi swing low-nya minggu kemarin. Nih ya tembus dulu 3.000. Nah ini kalau dia mematahkan trend downtrendnya tembus 3.000 ya ke atas lagi ya. Masih ada potensi upside bisa 20% tuh dari 3.000 ke 3.600 kan lumayan. Tapi ini disclaimer ya. Semoga oke nih pergerakannya kalau menurut saya untuk Auto ya, jadi kemungkinan ngekor juga ICE Senin besok kalau market rebound ya. Kalau dilihat Eropa minggu kemarin Jumat ditutup terkoreksi. Amerikanya Nasdaq-nya menguat tipis 0,38%, Dow Jones-nya terkoreksi cukup dalam 1,12%. S&P 500 itu 0,48%. Ya bergerak mix juga. Kalau melihat ISG ya yang penting nggak jebol 6.700 saja. Seperti itu. Ya, untuk Auto kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Ya tergantung Bapak Ibu aja bagaimana strateginya. Karena ini sudah harga pertengahan kalau dilihat secara teknikal. Ya, kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, false break gagal bertahan di atas 2.800 mau stop loss dulu juga boleh. Mau pakai average down juga boleh. Silahkan atur masing-masing. Seperti itu. Untuk Auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup menguat 6,56% ke harga 1.460. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya IMAS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya IMAS. Ya dia mantul juga ya ternyata. Apakah mantul ini konfirmasi beneran mantul? Ya belum bisa dikonfirmasi kalau belum tembus 1.500-nya. Di atas di bawah itu ya bisa pelan dead cat pun masih sama gambar saya itu saya tunggu di 1.200 ya seperti analisa saya sebelumnya di harga tengah-tengah di support minornya ini bisa aja rebound ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Cuman kalau mau risknya lebih kecil ya mestinya belinya di bawah ya kalau dikasih ya. Kalau beli pertengahan seperti ini kalau Bapak Ibu berminat dan stop loss
nggak keganggu psikologisnya kalau dia habis di stop loss Bapak Ibu rebound lagi esokannya, ya nggak masalah juga sebenarnya ya. Cuman kan rawan dia false break turun sedikit terus rebound lagi, itu bisa dan sangat mungkin harga tengah-tengah. Jangankan di harga tengah-tengah, di harga support kuat, support idealnya aja kadang turun naik lagi. Tapi dari 10 kali saham yang turun support atau jebol, itu 3 kali aja yang naik, selebihnya turun. Jadi seperti itu untuk IMAS, kemungkinan lanjut ada ya, cuman tembus enggaknya kita nggak tahu. 1.500 itu nanti untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMJS yang ditutup menguat 0,64% ke harga 310. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya IMJS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi, tapi memang terlihat sedikit ada akumulasi, tapi likuiditasnya tipis ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih, yang akumulasi itu berapa broker nih? 5, yang jual banyak tuh kan, tapi tipis likuiditasnya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, waduh, rebound, dia sempat rebound memang ke 318, lumayan ditarik naik 2,5% ya ke atas. Kalau dari harga penutupan hari Kamis, coba hitung 3% ya sempat naik, atau 2,5% lah. Habis itu kena guyur lagi, ada yang profit taking mungkin di scalping di ODT fast trade kan ada ya. Ini beberapa kali mungkin ada yang fast trade ODT beli di support, bisa diberi 308, jualan atas ya, jualan atas ya, seperti itu. Tapi karena ini sudah terlihat ya, tapi kita nggak tahu seperti apa pergerakan investor atau trader di dalamnya ya. Tapi selama di bawah 320 belum aman. Lebih konfirmasi itu 322, tembus EMA 200-nya. Berarti dia akan mematahkan trend downtrendnya semenjak September 2023. Nah, ini kalau dipatahkan sinyal bagus lah. Dia harus kembali ke atas 320, bertahan, nggak boleh false break. Itu titik amannya untuk MJS ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya 302.94 itu support yang harus dijaga, gagal out kalau mau untuk MJS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MPMX yang ditutup di harga 1.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya MPMX ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, MPMX lagi konsol. Apakah konsolnya ini dibuang? Belum pasti juga. Cuman ya sama pola seperti ini nih biasanya nggak konsol lagi lama, antara dia ditarik naik minggu ini atau kena buang. Itu aja ya. Pokoknya level psikologisnya berapa nih? 980 dan resistennya ada di 1050. Nah, antara dibuang atau ditarik. Itu aja ya minggu ini. Untuk MPMX mungkin nggak konsol lagi. Kayaknya nggak seperti ini nih. Candle-candle seperti ini nggak lagi ya. Ya tadi ditarik dan turun. Itu aja ya. Karena belum tahu juga nih arahnya. Kalau dari broker summary juga terlihat masih biasa aja, belum terlihat yang signifikan. Tapi minggu ini ada peluang, kita lihat aja ya bagaimana pergerakan MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GJTL yang ditutup arah menguat 25% ke harga 850. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya GJTL itu ada akumulasi. Masih dekat-dekat ya harganya GJTL. Langsung saja ke teknikanya, GJTL yang perkiraan saya pola importer solder ternyata ditarik dalam 1 hari. Karena sentimen dari laporan keuangan Q3-nya itu rilis bagus, oke, di atas ekspektasi, makanya ditarik naik. Tapi luar biasa tarikannya sampai arah ya, karena memang karakternya seperti itu. Tarik-tarikan maut ya. Kalau memang ada sentimen dia ditarik bisa beberapa kali ya. Tapi high risk sudah harga sekarang ya. Kalau Bapak Ibu nekat, tergantung masing-masing. Karena juga dia tuh pernah ARB, pernah turun dalam, atau copet-copet juga bisa ya. Atur aja bagaimana strateginya ya. Karena arah hari Jumat kemarin ya mestinya naik lagi hari Senin besok. Ya cuma ya bagaimana lah Bapak Ibu yang punya dari bawah ya pasang trailing stop hoki. Misalnya beli di harga 8680 700 ya sisakan 10-15%-nya. Pasang aja auto stop loss profit ya biar tenang Bapak Ibu. Jangan ada nyesal kalau kena TP misalnya ya sudah profit 25% kan, pasang auto stop loss profit di 10% atau 15%. Senin ternyata turun 10% 15% kena. Habis itu dia naik lagi, nyesal atau nyesal coba tahu saya TP aja yang di 25%. Kalau tahu dia turun. Nah, seperti itu tuh nggak boleh ya. Dibuang mindset seperti itu. Jangan ada penyesalan di market nih. Syukurin aja yang ada ya. Itu juga profit seperti itu.
Untuk GJTL kalau target arah kemana sih? Untuk seperti ini ya bisa sampai 1000, tapi resisten minor tuh ada di 900 ke situ dulu karena naik turunnya tuh 100 poin. Nah, ke 1000 dulu, ke 900 dan 1000 itu ya. Untuk GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.450 menguat 7,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Cepin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Cepin ya masih sama gambarannya ya. Ternyata dia membentuk higher high minggu kemarin ya aman. Mestinya nih sinyal kalaupun jelek-jeleknya masih konsolidasi ya. Kelihatan udah. Karena waktu itu juga ya saya perkirakan hati-hati kalau sampai jebol 5.000-nya karena dia sudah membentuk pola dead cat bond. Kalau jebol ya konfirmasi pola dead cat bond. Ternyata rebound hari Jumat dengan volume besar ya aman. Jadi jelek-jeleknya Cepin konsolidasi. Tapi kalau baru beli harga sekarang itu hitung lagi risk rewardnya. Mestinya beli nih, tahu kan nih support ya, tinggal jebol support jual atau average down ya, seperti analisa saya sebelumnya. Seperti itu untuk Cepin. Lanjut gak ya? Semoga aja lanjut ya. Kalau dilihat dari volume sih bagus. Oke. Kalau market hijau ya hijau juga nih Cepin. Lanjut harusnya. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Japa yang ditutup di harga 1225 menguat 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Japa diakumulasi. Langsung saya ke teknikannya, Japa nih yang belum naik cukup signifikan tapi lebih konfirmasi kalau dia sudah kembali ke atas EMA 200-nya. Ini gambar ulang aja ya biar lebih jelas. Ini ada, kalau saya pakainya 1250 aja pas EMA 200-nya itu. Ya di range sini lah. Gak usah pakai pas satu harga, di range aja 1260 sampai 1280. Nah, dia bergerak di atas ini sudah titik aman pertamanya. Dia mematahkan trend downtrendnya seperti ini. Untuk Japa dan oke bisa jadi double bottom juga dengan neckline ada di 1400, bisa pakai seperti ini. Ini neckline, nih double bottomnya, ini support gambarannya bisa seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu suka gambar, nah ini double bottom nih, risknya kecil nih kan, dilihat Cepinnya udah di atas dan risk Japa ini tipis. Kalaupun berminat 6% aja udah dari harga sekarang dengan reward minimal seimbang ya, beda-beda tipis, memang lebih besar lossnya tapi ya bisa ditoleransi karena sinyal naiknya itu kemungkinan lebih besar. Kalau ISG rebound sih rebound dan nih bisa 1:2 ya. Menarik untuk Japa. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Main yang ditutup di harga 444 menguat 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Main di distribusi tapi likuiditas tipis ya, skip aja lah kalau Main. Tapi kalau Bapak Ibu berminat juga silahkan. Sekarang dia disupport. Yang penting nggak turun dari 434 itu. Risknya kecil aja tuh. Nggak nyampe 5%. Paling di 4-3% aja stop lossnya. Kalau berminat ya. Dengan konfirmasi kalau minggu ini dia bisa tembus 450. Sinyalnya bagus. Ya. Ada potensi nge-swing atas lagi. Dan bisa jadi uptrend. Untuk Main. Jadi seperti itu. Untuk Main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.175 terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya SMGR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR kalau menurut saya sih ada potensi teknik rebound. Harus bertahan ya. Walaupun ada pola dead cat bond, tapi kalau IASG-nya rebound bertahan aman. Harusnya nggak pola dead cat bond. Mestinya kalau mau oke, besok Senin candlenya rebound hijau ya, bagus kalau hijau. Yang penting dia di atas 6.200 6.300 tuh udah titik amannya lah 1-2 hari ke depan ya. Baru kalau mau beli pas hijau juga boleh, tapi tunggu hijau ya. Tapi jangan juga hijaunya udah di 6.600 atau di 6.700 baru beli. Misalnya belinya di 6.300 6.200 atau 6.000 berapa gitu ya. Tapi ini disclaimer ya, itu hanya strategi dan belum tentu juga cocok dengan Bapak Ibu ya. Menyesuaikan dan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah setiap analisa orang yang Bapak Ibu tonton di video YouTube, TikTok ataupun Instagram ataupun lainnya. Jadi seperti itu untuk SMGR. Tapi kalau menurut saya rebound bagus nih. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi minggu kemarin kecil volumenya ya. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan nggak nyampe setengah ya, berarti seller sudah mulai berkurang. Tapi memang ada indikasi pola dead cat bond kalau melanjutkan penurunan. Tapi mestinya sih hijau ya besok. Mudah-mudahan
Seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INTP yang ditutup di harga 9.250, terkoreksi 1,06% kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, INTP kalau menurut saya juga aman. Harusnya support semenjak 2022, 1 tahun yang lalu itu mestinya dijaga 9.000 ya. Menurut saya sih bisa lah ditangkap. Ini juga kayaknya pola dead cat bondnya sudah selesai. Nah, bahkan offset ya sedikit. Mungkin gak sih 8.600 enggak. Kayaknya 9.000 harusnya dijaga. Risknya udah kecil nih. Tapi kalau mau lebih konfirmasi ya lihat nanti ada perlawanan nggak di area support ya. Kayaknya sih ada perlawanan. Sepertinya kuat 9.000. Tapi ini disclaimer untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SMBR yang ditutup di harga 328 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya SMBR skip dulu aja. Di bawah 340 belum aman. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya silahkan juga. Misalnya cut loss kalau dia jebol 320 ya. Tapi lebih ke wait and see. Tapi lebih ke wait and see aja menurut saya untuk SMBR. Mending INTP atau SMGR-nya daripada SMBR. Tapi kalau grupnya semen nih naik, biasanya yang volatil yang bisa naik cepet tinggi itu ya SMBR. Ya tinggal lihat momentum aja nanti. Ya, seperti itu. SMBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Meta yang ditutup di harga 238 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Meta di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Meta bisa dikatakan false break nggak? Belum pasti. Ya. Tapi mestinya sih nggak lebih turun dari 220. Ya, kalaupun koreksi. Tapi kalau view-nya lebih panjang, ini dia dalam pembentukan web 3 ya mestinya nggak turun dari 200. Memang support kuatnya 200 karena area konsolidasinya itu 220 sampai 250 ya, naik turunnya itu 20%. Sekarang di tengah-tengah ada support minor di 220. Tinggal lihat nanti bagaimana pergerakannya 1 minggu ini ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan besar nge-swing bawah aja. Kalau nggak nyampe 220 rebound lagi dan tembus 250 siap-siap uptrend web 3 ya untuk Meta. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ICST yang ditutup menguat 1,07% ke harga 188. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ICST di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya ICST juga aman ya. Pokoknya di atas 180 sih aman. Support minornya, kalau support kuatnya 150, terlalu jauh. 180 ke 150 tuh 30 poin. Jauh ya, hampir berapa tuh? 15%, 16%. Cut loss saja dulu. Kalau menurut saya kalau dia gagal bertahan di atas 178, 179, nanti buyback di bawah. Gitu aja. Atau pakai average down silahkan juga atur bagaimana strategi Bapak Ibu yang nyaman. Kalau menurut saya juga ICST ini arahnya atas, cuman perlu waktu dia nge-swing lagi ya. Nanti segera tembus 200-nya lagi untuk ICST. Kalau nggak minggu ini, minggu depan tembus siap-siap uptrend, lanjutan strong uptrend dan swing low-nya minggu kemarin. Konfirmasi ya area ini. Seperti itu. Untuk ICST cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.